warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asti Trisnawati. Saya adalah salah satu dosen program studi S1 Gizi pada Stikes Bakti Pertiwi Luhuraya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek dharma pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi dari mata kuliah Antropologi Gizi. Mata kuliah Antropologi Gizi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi gizi Stikes Bakti Pertiwi Luhuraya. Mata kuliah antropologi ini memiliki 3 bobot SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep antropologi gizi serta aspek sosial budaya terhadap asupan gizi di beberapa daur kehidupan. Ketertarikan antara budaya dan perilaku makan, peran dan fungsi organisasi sosial, serta tokoh masyarakat hingga kajian antropologi dalam beberapa teknologi pangan tepat guna untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat. Capaian pembelajaran mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mampu memahami dan menguasai konsep antropologi dalam menganalisis permasalahan gizi di masyarakat, mampu menguraikan aspek-aspek sosial budaya dalam transisi gizi, kemudian mampu menganalisis kajian antropologi dalam penerapan teknologi tepat guna, kemudian mampu memahami dan memiliki wawasan tentang peran dan fungsi organisasi sosial dan tokoh masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan makan ke arah budaya makan yang sehat, yaitu pedoman gizi seimbang. Mampu merancang dan menganalisis sebuah riset kualitatif untuk menggali aspek sosial budaya di beberapa daur kehidupan pada kelompok rentan masalah gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, kelompok bayi maupun balita. Materi pembelajaran pada mata kuliah antropologi gizi ini terdiri dari yang pertama, konsep prinsip dasar ilmu antropologi gizi. Yang kedua, aspek-aspek sejarah sosial budaya dalam transisi gizi, aspek sosial budaya terhadap asupan gizi di beberapa daur kehidupan, peran dan fungsi organisasi, sosial dan tokoh masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan makan ke arah budaya makan yang sehat, dan yang terakhir kajian antropologi dalam penerapan teknologi pangan tepat guna. Metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Materi pembelajaran seperti tugas dan ujian dan interaksi dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini dapat terlihat dari metode pembelajaran yang digunakan seperti diskusi dan presentasi, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran kolaboratif. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas terstruktur dan keaktifan mahasiswa di proses perkuliahan, ujian tengah semester dalam bentuk tes tertulis, dan ujian akhir semester dalam bentuk tes tertulis. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah antropologi gizi untuk mahasiswa program studi S1 Gizi pada Stikes Bakti Pertiwi Luhuraya. Selanjutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus tatap muka langsung di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dan selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, terima kasih. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi ini pertemuan pertama kita. Jadi sebelum saya memulai perkuliahan, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materi perkuliahan hari ini, mungkin saya menjelaskan kontrak dari perkuliahan kita. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah. Jadi beban 3 SKS ya. Di sini membahas mengenai konsep antropologi gizi serta aspek sosial budaya terhadap asupan gizi di beberapa daur kehidupan manusia. Nah, juga selanjutnya itu ketertarikan antara budaya dan perilaku makannya, peran dan fungsi organisasi sosial dan tokoh masyarakat, hingga kajian antropologi dalam penerapan teknologi pangan tepat guna untuk mengatasi masalah gizi yang ada di masyarakat. Nah, kita masuk ke kontrak perkuliahannya. Ini ada jumlah pertemuannya itu 16 kali pertemuan ya, di mana 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan UTS ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Nah, untuk evaluasi penilaiannya itu kehadiran harus 85% ya, penugasan atau kuis 30%, ujian tengah semester 35%, dan terakhir ujian akhir semester 35% juga. Di sini pasti sudah tahu, ada yang sudah tahu apa itu antropologi. Apa pada saat kalian SMA pasti ada pembahasan tentang antropologi. Nah, di sini menurut Ralph Gills dan Heinrich Huygens, antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakannya. Nah, sedangkan menurut Huygens itu antropologi adalah ilmu yang mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Jadi antropologi ini berasal dari kata antropos yang artinya manusia, sedangkan logos itu yang artinya ilmu. Jadi bisa kita simpulkan antropologi itu adalah ilmu tentang manusia. Selanjutnya kita masuk ke masyarakat. Di sini kalian bisa lihat masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan atau saling berinteraksi. Jadi kalau manusianya tidak bergaul dan tidak berinteraksi, otomatis dia tidak bermasyarakat. Selanjutnya, berdasarkan konsep Jojo Digono, dapat dikatakan masyarakat Indonesia sebagai suatu contoh masyarakat dalam arti yang luas. Sedangkan sebaliknya itu masyarakat yang terdiri dari suatu kelompok kekerabatan itu seperti adanya Dadia, ada marga ini daerah Sumatera Utara, atau juga adanya suku. Jadi ini kita anggap sebagai contoh dari suatu masyarakat dalam arti yang sempit. Ya, saya lanjut lagi. Selanjutnya itu di sini ada budaya. Di sini ada kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri atau milik masyarakat, milik manusia dengan cara proses belajar. Nah, di sini budaya itu adalah daya dan budi yang berupa cipta, rasa, dan rasa. Jadi kebudayaan itu cipta, rasa, dan rasa itu sendiri. Nah, di sini ada juga sifat-sifat dari kebudayaan. Yang pertama, tidak diwariskan secara genetika, tetapi melalui adanya proses belajar. Jadi kebudayaan itu bukan dari genetiknya bapak atau ibu kalian,
tetapi itu melalui dengan proses belajar, adanya proses belajar. Selanjutnya diperoleh melalui pendidikan baik secara formal, kalau formal ini seperti sekolah, maupun juga tidak formal. Selanjutnya itu kebudayaan ini adalah milik masyarakat, bukan milik individu. Selanjutnya kebudayaan itu pastinya bersifat tradisional. Saya next lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada 7 macam unsur-unsur kebudayaan. Nah, yang pertama pastinya bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan juga ada sistem religi. Nah, kalau sistem religi ini adanya kepercayaan dan agama yang ada di masyarakat. Selanjutnya, organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Nah, kalau ini tuh kita di Indonesia misalnya ada RT, ada RW, jadi itu sistem kemasyarakatan ya. Selanjutnya, ada sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan penghasilan atau mata pencaharian. Misalnya ada petani, ada daerah yang perkebunan, atau ada daerah nelayan, yaitu ada kelautan laut ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu sistem peralatan hidup dan sistem teknologi. Nah, kalau untuk ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu sebelum lanjut ke materi selanjutnya itu, saya akan melihatkan sebuah video terkait dengan kebudayaan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dan Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Menai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya,
Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Jadi tadi itu video terkait dengan kebudayaan. Nah sekarang saya mau dari kalian ada nggak yang bisa menceritakan kebudayaan dari daerah kalian masing-masing? Ada yang bisa? Oke, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ciri Naulia Bagata. Saya berasal dari Toraja. Kebudayaan yang ada di daerah kami yaitu Mapaleso Samaja. Tradisi ini melepaskan nasar yang dirangkaikan dengan acara makan bersama yang masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Inessa Hempi, saya dari Rongkong Utara. Ya, salah satu kebudayaan dari daerah saya itu yang terkenal dengan kain tenun Rongkong. Ya, kain ini bukan hanya sekedar kain, tapi juga memiliki nilai sejarah dan filosofi yang tinggi bagi masyarakat Rongkong. Ya, kain tenun ini memiliki motif-motif khas yang syarat makna, seperti motif bulu karua dan sepong serendeng sipomandi. Ya, jadi itu tadi beberapa dari kebudayaan dari daerah teman-teman kalian. Jadi itu salah satu contohnya ya. Jadi mungkin saya bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh wujud kebudayaan dari berbagai negara. Nah, yang pertama ada Perancis. Perancis ini meletakkan tangan di atas meja. Jadi kebiasaan meletakkan tangan di atas meja, di bawah meja itu merupakan perbuatan yang kurang sopan ya. Ketika kalian makan, terus tangannya itu di bawah meja. Ini peletakan tangan di atas meja harusnya seperti itu sehingga semua orang dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan tangannya kalian atau tangan Anda. Selanjutnya ada dari Jerman. Nah, dari Jerman ini menghancurkan kentang dengan garpu. Nah, di Jerman sendiri itu memotong atau menghancurkan kentang dengan menggunakan pisau itu berarti tidak sopan, karena dianggap kentang ini ketika mereka sajikan berarti dia kurang matang, dan ini otomatis tidak menghargai orang yang menyajikan makanan tersebut. Jadi seharusnya jangan di Jerman itu jangan memotong atau menghancurkan kentang dengan menggunakan pisau. Selanjutnya dari negara Spanyol, ini ada namanya menikmati sobremesa. Itu saat setelah makan biasanya kita kan pergi meninggalkan meja ya, tetapi saat berada di Spanyol, di sana terbiasa mengikuti budaya sobremesa, yaitu duduk sebentar menunggu makanan benar-benar
dengan teman semeja makan. Yang keempat itu ada Jepang. Jepang ini meletakkan sumpit di atas meja. Nah, terkadang itu ya masyarakat Jepang itu dikenal sopan-sopan ya, disiplin, patuh terhadap tradisi dan peraturan-peraturan yang berlaku di sana. Jadi masyarakat itu memiliki kebiasaan meletakkan sumpit nasi di atas meja dalam keadaan horizontal, mendatar saat tidak digunakan. Ada ya kalian biasa pasti nonton film-film orang Jepang itu kalau sementara makan, kalau sumpitnya tidak digunakan diletakkan secara horizontal atau mendatar. Karena ini itu kalau misalnya diletakkan menusuk sumpit dalam mangkuk yang berisi nasi, kita kan biasanya orang Indonesia seperti itu ya. Itu merupakan perilaku yang buruk bagi masyarakat Jepang. Jadi sumpit yang tegak dalam mangkuk nasinya itu hanya untuk makanan yang ditawarkan kepada orang mati yang ada di Jepang dalam upacara pemakaman Buddha. Ya seperti itu. Nah kalau untuk Korea, ini Korea menerima makanan dengan kedua tangan. Jadi ini juga merupakan kebiasaan dalam menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua menerima makanan dengan kedua tangannya, yaitu dengan menghargai suatu pemberian. Jadi selain itu bagi masyarakat Korea akan lebih sopan jika mereka makan setelah yang lebih tua memulai makan terlebih dahulu. Ini bukan cuma di Korea ya, kita juga orang Indonesia seperti itu. Nah selanjutnya Thailand. Nah untuk Thailand ini garpu tidak untuk menyuap makanan. Jadi garpu ini hanya berfungsi sebagai alat bantu mendorong makanan dan sendok. Jadi selanjutnya itu digunakan menyuap makan hanya sendok. Garpu dan sendok ini diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn pada tahun 1897 setelah perjalanan ke Eropa. Jadi sebelum itu masyarakat Thailand itu hanya menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok. Selanjutnya itu kita masuk ke relevansi antara antropologi dan kesehatan. Jadi terkait data tentang konsepsi atau kehamilan itu di sini masih banyak permasalahan kesehatan ya, kesehatan lainnya pada saat konsepsi atau pada saat kelompok ibu hamil itu mengalami masalah kesehatan. Padahal ibu hamil ini rentan terhadap masalah gizi ya. Nah selanjutnya kemudian itu sikap penduduk atau masyarakat tentang kesehatan, kesakitan, dukun. Jadi kebanyakan ada beberapa masyarakat ya masih percaya akan dukun ini. Juga obat-obat tradisional, masyarakat juga banyak percaya akan obat-obat tradisional ya masih sampai sekarang. Dan juga kebiasaan makannya serta pantangan makan atau tabu terhadap makanan. Nah, jadi ini kita harus lebih memahami serta menyesuaikan diri dengan kebudayaan serta adat istiadat setempat agar tidak menjadi masalah kesehatan di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu relevansi antropologi dan kesehatan. Jadi hal-hal yang mencegah seseorang memanfaatkan makanan yang tersedia seperti adanya kepercayaan yang salah terhadap makanan gizi dan kesehatan. Selanjutnya hubungan makanan dan kesehatan, kepercayaan tertentu, adanya pantangan-pantangan, upacara-upacara tertentu, dan juga yang terakhir itu bentuk-bentuk budaya. Nah, selanjutnya kebiasaan makan merupakan yang paling menentang perubahan di antara semua kebiasaan. Mengapa? Apa yang kita tidak sukai dan kita sukai. Terkadang ya kita suka makanan itu, tapi ternyata tidak bagus untuk kesehatan kita, seperti itu. Tapi tetap saja kita makan. Jadi ini terkait apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Selanjutnya kepercayaan terhadap apa yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Keyakinan tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan dan juga ritual-ritual yang ditanamkan sejak muda. Ini ritual-ritual yang ditanamkan para nenek moyang kita ya sejak kita kecil atau sejak muda. Jadi
butuh upaya keras untuk melepaskan agar orang itu mau memulai konsumsi makanan yang berlainan dengan yang biasa dikonsumsi. Selanjutnya, jadi kebiasaan makan sama dengan yang kompleks, yaitu mencakup itu kegiatan masak-memasak. Nah, kegiatan masak-memasak ini ada orang yang suka dibakar, ada orang suka rebus, ada orang suka digoreng, seperti itu ya. Nah, selanjutnya masalah kesukaan dan tidak kesukaan, kearifan rakyat, kepercayaan masyarakat tentang kebudayaannya, serta tantangan-tantangan apa yang tidak bisa dimakan dan yang bisa dimakan menurut kebudayaan mereka atau menurut kebudayaan daerah, suatu daerah, serta tahayul. Jadi ini produksi, persiapan, dan konsumsi makanan sebagai kategori budaya yang penting. Nah, selanjutnya kita masuk pembatasan budaya terhadap kecukupan gizi. Jadi jangan sampai ada masalah budaya ya, budaya yang menjadi menimbulkan masalah gizi di pembatasan budaya makan atau adanya pantangan-pantangan makanan. Nah, jadi pada sekelompok daur kehidupan, misalnya pada ibu hamil ya, ibu hamil. Nah, terkadang ibu hamil itu masih labil, atau apalagi yang masih hamil pertama kali ya, hamil pertama kali, kadang itu orang tuanya larang makan ini, dilarang makan itu, pokoknya ada banyak larangan sesuai dari kebudayaan daerahnya masing-masing. Tetapi padahal makanan tersebut itu baik pada ibu hamil. Jadi ini adalah merupakan mitos-mitos ya, mitos-mitos yang ada di kebudayaan daerah suatu masyarakat. Kegagalan untuk melihat hubungan antara makanan dan kesehatan. Di sini bisa kita lihat dari mana sih makanan yang bisa menunjang kesehatan dan mana yang tidak bisa menunjang kesehatan. Selanjutnya, kegagalan untuk mengenali kebutuhan gizi. Jadi di sini kegagalan untuk mengenali kebutuhan gizi, apa sih yang dibutuhkan ibu hamil, apa yang dibutuhkan ibu menyusui, apa juga yang dibutuhkan dari bayi ataupun balita. Ya, saya kira seperti itu. Oke, kita masuk tugas individu. Ini bisa kalian foto atau kalian mau tulis, silakan di sini. Ceritakan makanan khas daerah kalian masing-masing, asal usul makanan tersebut, cerita menarik terkait dari makanan tersebut, atau apakah ada budaya terkait dari makanan tersebut, bahan dan pembuatannya, kandungan nilai gizinya, serta pendapat kalian terhadap makanan tersebut. Ini dibuat dalam PDF ya, maksimal 2 halaman. Kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Ya, silakan difoto atau ditulis, silakan. Kalau sudah, silakan difoto, sudah ya. Jadi ini kita kumpul minggu depan ya. Jadi saya harap sesuai. Jadi saya kira untuk 3 individunya jelas ya, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti aman ya. Jadi ini pertemuan pertama kita. Jadi sampai jumpa minggu depan. Semoga kita sehat-sehat kembali, bisa bertemu lagi di hari yang sama di minggu depan. Jadi mungkin saya akhiri hari ini. Oh ya, saya ada pantun dong. Pantun 1 kali dulu ya. Ayu Tinting rambutnya keriting. Jangan lupa jaga